Kasi bapa surgawi kita kepada kita ada pada siapa? Ah, mari kita tanya saudari Zhao Huan. Ya, Roh Kudus sudah mengatakan bahwa dia akan membiarkan saudari Zhao Huan. Ya, untuk setiap hal yang dilakukan bagi saudari. Saudari harus mengingatnya baik-baik. Ya, untuk saudari. Setiap hal yang dilakukan bagi saudari Zhao Huan. Lalu apakah saudari sudah mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan kepadamu? Anak, jangan takut. Dan juga catat semua hal yang Tuhan Yesus telah lakukan bagimu. Seringlah mengingatnya. Catatlah, simpan di dalam hati. Saudara si Bodi mencatatnya di buku catatan dan sering mengingatnya. Setiap hal yang dia lakukan bagi kita. Lalu kasi bapa surgawi kepada kita. Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada kasih Bapa itu? Kita tanya lagi saudari Zhao Wen. Ya, Hidup kekal kita. Bapa menaruhnya pada siapa? Supaya kita percaya kepadanya dan mendapatkannya. Ya, ditaruh pada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kekal ada pada Tuhan Yesus. Kita entah bahkan saudara si Bodi menjadi bapak bangsa. Saudari Zhao Hun menjadi ibu bangsa. Sekumpulan saudara dan saudari. Mendapat nama kedudukan yang mulia. Semuanya Bapa taruh pada Tuhan. Bapa menaruh semua kasih. Semua segalanya ditaruh pada Tuhan dan berkata, semua milikku yang berlimpah kutaruh pada anakku Yesus. Kalian ingin mendapatkannya, ya? Kasihilah anakku, maka kalian akan mendapatkannya. Aku mengasihi kalian. Juga melalui anakku kuberikan kepada kalian. Karena anakku telah ditetapkan mati di kayu salib bagi kalian. Jadi semua kasihku kutaruh padanya. Kalian menerima keselamatannya, maka kalian mendapatkannya. Jadi di sini dikatakan. Kasih ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan hidup kita pun tersimpan di dalam Tuhan Yesus. Kita berpikir, hidup kita ditaruh pada Tuhan lebih aman, ya? Atau ditaruh pada kita lebih aman? Pasti di Tuhan lebih aman, ya. Hidup kita ada pada Tuhan. Kalau ada pada kita, di dalam diri kita sendiri, kita tidak sanggup menguasainya, ya. Begitu iblis menyerang, kita binasa. Maka tidak ada cara untuk menyelamatkan kita, ya. Misalnya kita beri satu contoh. Mengapa hidup kita di Tuhan lebih aman, ya? Kita tanya saudara-saudari satu pertanyaan. Juga tanya saudari Zhao Huan. Misalnya kita adalah anak kecil umur 2-3 tahun. Lalu ada harta yang sangat-sangat penting. Ini lalu. Kita bilang harta penting ini adalah hidup kekal. Lalu. Kalau kita anak 2-3 tahun. Hidup kekal kita ditaruh di tangan kita. Misalnya hidup kekal itu ya seperti sebuah harta. Bisa dipegang di tangan. Dipegang di tangan kita sendiri. Lebih aman atau dipegang oleh ayah kita. Di tangan Tuhan Yesus Kristus lebih aman? Kalau kita baru anak 2-3 tahun. Ditaruh pada ayah. Ya, ditaruh pada Tuhan itu paling aman. Benar kan? Entah sampai kekal sebesar apapun, semuanya ditaruh pada Tuhan barulah paling aman. Karena ayah kita harus melindungi kita. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Lalu dengan alasan yang sama, hidup kita seperti harta. Ada pada Tuhan Kristus. Di dalam roh Tuhan Kristus. Dia bersama kita. Berbagi hidup. Dan kasih Bapa juga ada pada Tuhan, sehingga kita memperolehnya. Tuhan Yesus Kristus adalah penghiburan kita. Adalah kebanggaan kita. Adalah hidup kita. Adalah kebenaran kita. Adalah roh kudus kita. Adalah roh kehidupan kita. Adalah jalan. Adalah semuanya. Semua ada pada Tuhan. Lalu, hari ini jalan yang akan kita tempuh. Atau mengalami berbagai penderitaan. Apakah itu juga ada di dalam Tuhan? Apakah itu diatur oleh Tuhan? Misalnya kita mengalami beberapa kemunduran, atau orang malang menyerang kita. Apakah itu berasal dari Tuhan? Itu berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak dapat lakukan. Segala sesuatu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Mengapa begini begitu? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal malang itu menyerang kita? Itu supaya iman kita kepada Tuhan makin teguh. Baik, biarlah kita menerima dari Tuhan lebih. Kehidupan yang teguh di dalam kita. Artinya seberapa teguh hidup kita. Tergantung pada ujian yang terus-menerus. Entah hitung apa sampai kamu 11 kilogram. Menyerang sebentar. Maka Tuhan melihat bagaimana iman kita. Imanku masih belum terlalu teguh seperti misalnya satu pohon. Seperti misalnya sebuah rumah. Sedang dalam proses membangun. Angin sangat kencang. Lalu rumah itu terus bergoyang. Artinya, ketika membangun rumah itu. Rumah ini agak goyah. Maka aku harus menggali pondasi lebih dalam. Lalu, semen itu, besi tulangannya dan semen dicampur lebih baik. Lalu menopangnya. Membuatnya lebih kokoh. Lalu setelah ditopang dan dikokohkan. Angin makin kencang. Sekarang tidak goyah lagi. Artinya. Bapa memakai orang-orang malang untuk menyerang kita. Ketika menyerang kita. Tuhan memeriksa dan berkata, kamu, saudara Sibo, masih takut kepadaku ya? Sibo, anak ini. Anakku Sibo masih takut. Maka dia mana 5. Aku akan menguatkannya di mana? Iman saudara Sibo masih belum cukup kuat. Menghadapi beberapa ujian imannya kurang. Aku lihat di mana kekurangannya. Baik, aku menutupi kekurangannya di sana. Membuat karakternya teguh. Bapa dan Tuhan memakai orang-orang malang. Terus-menerus menyerang kita. Setelah menyerang kita. Semakin memperlihatkan kelemahan kita.
Semakin banyak yang tersingkap. Tuhan Yesus Kristus makin banyak menopang. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Bahkan hidup kita. Dia terus mengamati apakah kita lemah di mana. Lemah di mana? Di mana lemah dia menopang? Di mana? Di mana? Di mana lebih lemah? Dia makin menopang di sana. Ya, di bawah berbagai macam ujian. Pada akhirnya kita lebih dari pemenang. Inilah semua kasih kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.